Saya minta segenap rakyat Indonesia pada saat sekarang ini bersatu padu, bulat, berdiri di belakang pemimpin. Sekali lagi, bersatu padu segala golongan, segenap lapisan masyarakat, seluruh bangsa yang pada saat itu jumlahnya masih 70 juta, bersatu padu di belakang pemimpin. Janganlah kita menjadi kacau, bekerja tak tentu arah, hanya tuduh menuduh dan salah menyalahkan orang lain. Bapak Ibu tahu itu pidato siapa? Itulah pidato pertama Bung Karno setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 18 Agustus 1945. Pidato tersebut disiarkan langsung oleh RRI pada tanggal 23 Agustus 1945. Dari pidato itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa sejak mulai Republik ini berdiri, ancaman terbesar bagi bangsa kita sejatinya bukanlah dari luar, melainkan pertikaian antar warga negara sendiri. Bung Karno sudah mengingatkan, janganlah menjadi kacau, bekerja tak tentu arah, hanya tuduh menuduh dan salah menyalahkan. Beliau menyerukan kepada kita semua untuk bersatu padu bulat bekerja bersama-sama dalam suasana kebangsaan yang erat, kokoh, bulat, dan mutlak. Tapi lihatlah bangsa kita sekarang ini, fitnah merajalela, hoax tumbuh tak terhitung bagai pasir di padang gurun, tuduh menuduh, maki memaki, saling menyerang, bertengkar antar kawan, bahkan saudara-saudara sekalipun. Tak hanya di internet, tidak hanya di media sosial, melainkan telah mewarnai kehidupan sehari-hari, mulai dari obrolan warung kopi sampai rapat resmi, mulai dari diskusi orang-orang sekolahan sampai forum keagamaan, mulai dari jalanan hingga meja makan. Apakah fitnah dan hoax yang mengoyak kebersamaan kita akan kita biarkan? Apakah sikap intoleran terhadap perbedaan akan kita biarkan? Apakah rasa permusuhan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan kita biarkan? Mana suaranya? Mana suaranya? Saya yakin semua pasti berkata tidak. Saya yakin kita semua di sini akan melawan hoax. Saya yakin kita akan melawan fitnah. Kita mengecam intoleransi dan tidak menginginkan disintegrasi bangsa. Kita semua juga mengutuk aksi teror dalam bentuk apapun dan dimanapun tempat terjadinya. Dari teror pembakaran kendaraan yang ada di Jawa Tengah, bom-bom di rumah peribadatan, termasuk penembakan membabi buta terhadap jamaah masjid yang ada di New Zealand kemarin. Kita berduka, kita mengecam, kita mengutuk, dan kita tidak akan membalas karena kita cinta akan kemanusiaan. Tapi hanya dengan berkata tidak, mengecam, melawan, mengutuk tidaklah cukup. Apalagi sekedar nge-tweet, nge-like, dan main tagar di media sosial. Percuma jika tanpa aksi nyata, tanpa betul-betul diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, teman-teman? Sederhana saja. Mari jaga lisan dan jari kita. Mari dewasa dalam berdemokrasi. Budayakan bertanya jika tidak mengerti. Klarifikasi dan tabayun. Belajar pada yang ahli dan tabayun pada kiai. Mari kita ingat kembali ajaran para luhur. Mari kita berikan pesan-pesan pada pendiri bangsa dan kepada seluruh anak cucu kita. Mari kedepankan penghormatan kepada sesama, pada yang tua, pada tetangga, pada kawan, dan kepada saudara-saudara kita. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap saling hormat. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu presiden, dalam pemilu legislatif, kita bermusuhan dan saling baku hantam. Jangan sampai hanya perbedaan pilihan dalam pemilu-pemilu ini kita melupakan persaudaraan kita. Ingat saudara, ingatlah kawan,
Beda pilihan dalam pemilu hanya terjadi dalam 5 tahun sekali. Hanya 5 tahun sekali. Ngapain kita gontok-gontokan? Padahal kita selalu hidup bersama setiap hari. Padahal seperti puisi Khairil Anwar, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Padahal seperti kata Bung Karno, Republik Indonesia harus abadi. Sekali lagi, kita bisa berbeda pilihan, tapi tidak harus bermusuhan. Kita berbeda agama, suku, asal-usul, tetapi tetap hidup bersama sebagai bangsa. Perlu diingat, yang mengikat kita adalah perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah. Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi pegangan kita semuanya. Mari kita rekatkan barisan, dan kita adalah merah putih. Kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.